Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Yang berbahagia adik-adik KKN Mercu Buana yang ada di seluruh Indonesia. Semoga pagi ini kalian sehat, kalian bahagia, dan tentu atas karunia Tuhan Yang Maha Kasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Trisaktiono, asisten perekonomian pembangunan, ingin sharing sedikit tentang kegiatan-kegiatan di daerah Wisma Yogyakarta terkait dengan penanganan COVID pandemi yang menyita perhatian kita semua. Kalau adik-adik mahasiswa KKN melihat slide pertama ini adalah sket ketika Soekarno dan Hatta memproklamirkan negara kita. Mengapa saya pasang sketsa ini adalah untuk mengingatkan kita semua, termasuk adik-adik KKN, bahwa kita bernegara yang pertama tentu untuk melindungi segenap bangsa dan rakyat kita. Yang kedua untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan rakyat kita. Yang ketiga untuk memajukan kesejahteraan umum. Dan yang keempat ikut serta dalam ketertiban dunia. Dunia sekarang sedang tidak tertib gara-gara COVID. Bagian dari kita semua untuk mewujudkan 4 cita-cita proklamasi itu, termasuk adik-adik KKN ketika melaksanakan kuliah kerja nyata di tempat masing-masing juga harus mewujudkan 4 cita-cita proklamasi itu. Peserta KKN yang sangat-sangat saya banggakan, kita perlu sampaikan bahwa di IY ini luas wilayahnya sempit, hanya 3.185 km, namun penduduknya cukup padat, 3,8 juta, dan bila dalam kondisi yang normal itu mahasiswanya 1/4 juta. Tapi seperti adik-adik barangkali sekarang tidak sedang berada di Yogyakarta, sebagian adik-adik berada di lingkungan keluarga, di orang tua. Nah, saat ini mahasiswa Jogja kira-kira tinggal 1/4-nya saja yang asli Yogyakarta yang tinggal di sini. Sebagian besar sudah tidak bermukim di Yogyakarta. Kemudian dalam kondisi normal wisatawannya itu lebih dari 6 juta. Jumlah wisatawan melebihi jumlah penduduknya. Jadi gambar ini adalah kenang-kenangan memori tahun lalu ketika kita menyambut tahun baru 2020, 31 Desember 2019. Ini gambar di Tugu. Kondisinya sangat-sangat padat. Saya tidak tahu apakah foto semacam ini terjadi nanti pada 31 Desember 2020 atau 31 Desember 2021. Kita merindukan ada suasana yang regen seperti ini. Nah, mudah-mudahan COVID segera dapat kita atasi. Adik-adik semuanya, kalau kita ibaratkan Yogyakarta ini ekonomi seperti pesawat terbang. Kita punya baling-baling. Baling-baling pertama yang menggerakkan dan menerbangkan pesawat terbang ini adalah baling-baling pariwisata. Baling-baling yang kedua adalah baling-baling pendidikan. Nah, pariwisata dan pendidikan saat ini sudah mulai seret putarannya. Karena baling-baling pariwisata dan pendidikan ini tentu saja dalam tanda kutip berbasis kerumunan. Nah, untuk kerumunan tidak diperbolehkan sehingga pariwisata dan pendidikan juga menurun untuk memutar roda ekonomi Yogyakarta. Baling-baling pendidikan misalnya di seputaran kampus akan muncul kos-kosan, akan muncul warung-warung makan, muncul fotokopian dan sebagainya. Nah, ini ketika kampus belum melaksanakan kuliah tatap muka, tentu saja roda ekonomi di sekitar kampus juga seret.
Di sisi sayap yang lain, baling-baling ekonomi Yogyakarta digerakkan oleh pertanian. Saat ini pertanian masih normal, bahkan masih sempat tumbuh di atas 12%. Kemudian dan industri pengolahan ini juga masih normal karena industri kita beda dengan di sekitar Bekasi dengan pabrik-pabrik besar. Industri kita ada di rumah tangga, industri rumah tangga, sehingga tidak perlu ada pembatasan kegiatan karena tidak ada kerumunan yang besar jumlahnya. Inilah kira-kira pesawat ekonomi DIY dengan 4 baling-balingnya, di mana baling-baling pertanian masih normal, industri pengolahan juga relatif masih normal, namun pariwisata dan pendidikan belum sepenuhnya normal, sehingga saat ini pertumbuhan ekonomi DIY masih berada di angka minus. Kita paham bahwa COVID ini pada awalnya adalah merupakan problem kesehatan, dan tentu problem kesehatan ini akan merembet menjadi problem sosial dan ekonomi. Dan bila problem sosial dan ekonomi ini tidak tertangani, akan merembet ke problem keamanan, dan selanjutnya mungkin bisa merembet ke problem politik. Kita berharap bahwa COVID-19 hanya sampai pada problem kesehatan dan problem sosial ekonomi saja. Kita batasi, jangan sampai merembet ke problem keamanan ataupun ke problem politik yang dampaknya mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Adik-adik semuanya, penanganan COVID di DIY sama juga dengan daerah lain, bahkan negara yang lain, ini merupakan puzzle teka-teki yang belum terpecahkan sepenuhnya, ya, kita paham betul. Namun demikian, kami di DIY dengan Pak Gubernurnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 telah menetapkan status tanggap darurat, dan setiap bulan itu diperbarui status tanggap daruratnya. Dan yang terakhir tentu status tanggap darurat ini kita tetapkan sampai 31 Desember tahun 2020. Kemudian sudah kita bentuk gugus tugas untuk penanganan COVID yang memiliki bidang-bidang mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, kemudian sosial, pengamanan dan gakum, serta bidang logistik. Kita paham bahwa untuk menangani COVID ini, kita di Pemda DIY perlu melakukan refokus, memfokuskan kembali kegiatan-kegiatan. Karena anggaran dan sebagainya tentu harus kita curahkan agar supaya COVID tertangani dengan baik. Dan untuk penanganan COVID setidaknya ada 3 langkah utama. Yang pertama adalah pendataan. Pendataan ini kita lakukan untuk yang terdampak COVID, baik individu maupun organisasi maupun usaha bisnis. Kemudian dari situ kita berusaha untuk mengurangi beban dan kita lakukan pemberdayaan. Ini kira-kira 3 langkah utama untuk penanganan COVID di daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya seperti halnya Pak Presiden Jokowi mengatakan, kita harus pandai-pandai memainkan gas dan rem. Gas itu untuk mendorong agar ekonomi tetap tumbuh. Rem itu adalah untuk tetap mengendalikan supaya sisi kesehatan tetap terjaga, penyebaran COVID tertanggulangi. Gas dan rem tentu kita harus mainkan dengan sangat-sangat piawai dan hati-hati. Ya. Kita paham betul juga krisis ini telah menjadikan kita berada pada resesi ekonomi. Kita akui bahwa secara teori kalau pertumbuhan PDRB 2 kuartal minus itu berarti masuk dalam resesi ekonomi. DIY pada triwulan pertama sudah minus 0,17%. Pada triwulan kedua minusnya tambah tajam 6% lebih, dan triwulan ketiga minusnya sedikit berkurang. Saat ini kita minusnya sekitar 2,5%. Mudah-mudahan di akhir tahun nanti
walaupun belum menunjukkan pengembalian ke sisi positif seperti tahun 2019, tapi kita berharap pertumbuhannya sudah tipis-tipis tapi sudah positif. Kita berharap di awal tahun depan pertumbuhan kita sudah positif sekitar 1%. Kita paham betul juga Pak Presiden menginginkan bahwa seluruh daerah ini tetap menjaga ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat di daerahnya masing-masing, dan kita di DIY juga menjamin di akhir tahun nanti ada Natalan, ada tahun baru dan sebagainya, bahan-bahan pokok DIY tersedia dengan cukup aman. Dan kita dari tim pengendali inflasi daerah menerapkan kegiatan 4K untuk pengendalian inflasi, menjamin ketersediaan pasokan bahan pokok, kemudian harganya juga terjangkau, lancar distribusinya, dan komunikasinya kepada masyarakat efektif, sehingga masyarakat tenang, masyarakat tetap dapat mencari kebutuhan pokoknya dengan mudah dan cepat. Seperti misalnya kita berusaha untuk tetap membuka toko tani Indonesia di Dinas Pertanian. Kita juga menyiapkan hampir 7.000 rumah pangan kita di seluruh DIY yang dekat dengan penduduk. Jadi rumah pangan kita ini tempat belanja yang dekat pada penduduk DIY, menjamin ketercukupan bahan-bahan pokok yang diperlukan. Kita juga paham betul bahwa DIY ini tidak mempunyai sumber-sumber daya alam yang melimpah. Hutan kita hanya sempit, tambang-tambang kita juga tidak punya, sehingga kita berfokus pada pengetahuan dan budaya sebagai basis ekonomi kita. Kita paham betul bahwa ekonomi kreatif ini sadar atau tidak sadar dilakukan oleh penduduk desa, misalnya simbah-simbah ini membatik, ataupun secara sadar dilakukan oleh pemuda kita, desain dan sebagainya. Jadi ekonomi kreatif ini dari kekinian sampai dulu sudah dilakukan oleh masyarakat di DIY. Dan kemudian perlu kami sampaikan, ketika bicara UMKM ini ukurannya adalah aset dan omset. Disebut usaha mikro itu ketika asetnya di bawah 50 juta. Aset ini tidak termasuk tanah dan bangunan. Jadi misalnya adik-adik punya usaha fotokopi, yang dihitung adalah mesin fotokopinya. Tanah dan bangunannya tidak dihitung. Kalau asetnya kurang dari 50 juta, ini masuk usaha mikro. Kemudian juga dihitung omsetnya 300 juta maksimal setahun, ini masuk usaha mikro. Kemudian kalau usaha kecil itu antara 50 sampai 500 juta, dan usaha menengah di atas 0,5 miliar hingga 10 miliar. Inilah kira-kira kriteria disebut usaha mikro, kecil maupun menengah. Kita sadar betul bahwa UKM ini adalah pemain utama kegiatan ekonomi di DIY, kemudian juga penyedia lapangan kerja terbesar, serta penggerak ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Kita juga melihat aktivitas-aktivitas ekonomi tersebar di sudut-sudut kampung, misalnya angkringan. Ini kira-kira modal angkringnya mungkin hanya sekitar 2 juta, 3 juta rupiah ini, tapi dia bisa menghidupi keluarganya, bisa menyekolahkan anak-anaknya. Ini cukup lumayan untuk geliat ekonomi di DIY. Saudara sekalian, untuk strategi pembangunan koperasi dan UKM di DIY pasca COVID ini, kita ada beberapa cara yang kita sebut dengan 5 bintang ya. Bintang yang pertama adalah kita ingin meningkatkan sumber daya koperasi dan UKM. Kita ingin UKM kita, koperasi kita ini memiliki semangat baru, entrepreneurship. Kita latih, kita dampingi ya. Kemudian kita kuatkan institusinya melalui kemitraan investasi, penguatan sistem bisnis pertanian, perikanan, dengan jangkar pariwisata, serta sentra-sentra industri. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan pembiayaan. Kita kembangkan lembaga pembiayaan. Ketika perlu bantuan modal, kita siapkan. Kemudian kita siapkan sistem informasi pembiayaannya, dan kita advokasi. Jangan sampai
terjebak pada pembiayaan berbunga tinggi, berisiko tinggi. Jangan sampai pengusaha-pengusaha kecil kita terjebak rentenir, lintah darat dan sebagainya. Kita sediakan untuk jaminan perbankannya. Kemudian bintang yang keempat adalah dari sisi produksi dan pemasaran. Kita dorong untuk penerapan teknologi tepat guna di era revolusi industri 4.0. Perlu juga kita bimbing diversifikasi produknya, kita bimbing standarisasi mulai dari halal bagi makanan, SNI, dan lain-lain. Kemudian kita integrasikan fasilitas pemasaran dan distribusinya. Kita bantu ini untuk segera keluar dari jebakan pengaruh dampak COVID 2019. Kemudian kita lindungi usahanya, kita harmonisasi regulasi dan perizinannya kita sederhanakan. Kemudian kerjasama triple helix antara pemerintah, pebisnis, UMKM itu sendiri, maupun dari perguruan tinggi. Nah, adik-adik yang KKN ini masuk dalam kerangka kerjasama triple helix, akademisi, government, dan bisnis, ABG, ya seperti itu. Nah, untuk kegiatan-kegiatan pasca COVID, kita lakukan tentu saja berbeda dengan sebelum COVID, ada standar operasi dan prosedur yang berbeda. Intinya prosedur tetap untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat, disertai pengawasan yang lebih ketat. Kemudian ada prosedur tambahan bagi pelaku usaha maupun konsumen. Ini dalam rangka kita menyiapkan wajar anyar, ya, norma kehidupan baru pasca COVID, ya. Jadi misalnya ketika kita punya usaha warung restoran, tentu di depannya kita pastikan ada tempat cuci tangan dan sabun. Kita pastikan kursinya berjarak cukup, dan jangan sampai kita buka sampai larut malam. Ini kira-kira prosedur standar COVID-19 untuk usaha-usaha yang baru. Misalnya ada usaha bakso, ada usaha dawet. Ini tolong penjualnya juga rajin-rajin cuci tangan, mengambil baksonya jangan pakai tangan tapi pakai capit dan sebagainya dan sebagainya. Ini mungkin mahasiswa-mahasiswa KKN bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat setempat. Sederhana saja bagaimana cara mengambil makanan yang sehat, menyajikan yang sehat, tetap pakai masker untuk menyajikan makanannya. Ini contoh-contoh kecil yang bisa dilakukan di tempat KKN masing-masing. Juga bisa diajarkan langkah-langkah cuci tangan yang benar dengan 6 langkah, ini bisa diajarkan. Juga mungkin diajarkan bagaimana cara menggunakan masker yang betul. Memilih masker yang baik bisa diajarkan juga. Nah, ini contoh adik-adik KKN dari Mercu Buana di era COVID, ya. Ini saya kurang tahu tempatnya di mana, tapi yang jelas ini adalah pembinaan adik-adik KKN Unwama di tahun 2020 ini. Terima kasih telah dibantu masyarakat kita untuk tetap sehat, tetap produktif di era COVID ini. Saya punya pesan khusus untuk mahasiswa KKN Mercu Buana. Saya maaf tadi ketentu Unwama, ya. Ini Mercu Buana yang lama namanya Unwama, Universitas Maksa Manggala, sekarang Mercu Buana. Saya punya pesan khusus untuk mahasiswa KKN yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Ini adalah filosof dari Cina, Lao Tzu. Dia mengatakan begini: datanglah kepada rakyat, hiduplah bersama mereka, belajarlah dari mereka, cintailah mereka, mulailah dari yang mereka tahu, bangunlah dari yang mereka punya. Kemudian setelah adik-adik meninggalkan area KKN itu, rakyat berkata, kami sendirilah yang merencanakan dan melakukannya. Nah, ini tanda-tanda KKN adik-adik berhasil. Ketika rakyat pada awalnya menerima bimbingan, menerima bantuan dari adik-adik KKN, tapi ketika sudah meninggalkan area KKN, rakyat
merasa bahwa dialah yang merencanakan sendiri, dialah yang melakukan sendiri, ini berarti pemberdayaan melalui KKN berhasil. Kira-kira demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai pembekalan untuk terjun ke lokasi KKN. Tentu saja dengan cara yang berbeda, bisa melalui langsung ataupun juga melalui daring kepada masyarakat yang memerlukan asah-asuh dari kegiatan KKN Universitas Mercu Buana. Kami mengucapkan selamat untuk terjun ke lokasi KKN, selamat membantu masyarakat, senantiasa sehat dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.